Bang, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dik-Dik, malam hari ini seperti biasa, malam Senin kita ada kajian Fatko Robani dan juga pembacaan Gelombang Cinta. Mana yang lebih baik? Itu adalah salah satu judul dari Gelombang Cinta malam hari ini. Silakan Pak Dik-Dik untuk beberapa hal yang mau disampaikan. Wilujeng Wangi, Buya. Selamat malam, Mas Akar, Mas Tato. Malam, ya. Salam jumpa untuk Adinda Gus Usman Arumi. Saya tidak mau menanggapi masalah pembacaan dan lain sebagainya. Itu semua juga berjalan secara prima dan sangat ideal menurut penglihatan saya yang awam. Yang jelas bisa kita nikmati dari sisi aspek spiritual. Dari Gelombang Cinta yang disampaikan atau yang ditulis Buya pada malam ini, ada saya catatan-catatan kecil. Pertama, bagian dari pesan-pesan spiritual dan pesan-pesan moral yang berpadu di dalamnya. Pertama, ada orang yang berotak kecil lebih suka diperlakukan dengan basa-basi. Itu daripada yang enak didengar, tetapi daripada yang terus terang mungkin yang tidak mengenakan. Kemudian bukti nyata atas intelektual bukan diukur dengan ijazah atau secari kertas yang berijazah, akan tetapi adalah kualitas akan ditentukan oleh ucapan, perilaku, dan pergaulan. Kemudian ada dua hal yang dapat melumpuhkan semangat hidup seseorang. Pertama, pikiran yang selalu mengingat masa lalu, di mana penyebabnya adalah kesandung karena menoleh ke belakang. Kedua, selalu memperhatikan kehidupan orang lain, kaitannya dengan kausalitas karena arah teropong pandang pada orang lain. Kemudian yang ketiga, pesan berikutnya yang dapat saya simak, secantik apapun kita, mungkin cantik mewakili sosok suatu kesempurnaan, toh pada akhirnya rambut akan memutih juga dan selalu membutuhkan pundak orang lain untuk menyandarkan hati, menyandarkan bahu dan kepala kita. Kemudian orang yang paling membahagiakan adalah orang yang selalu melihat apa yang dimilikinya sendiri. Bahkan yang dari awal yang sangat menggugah adalah jangan menjadi imitasi siapapun. Jangan jadi copy paste dari siapapun kepribadian orang lain, dan jangan mau dijadikan bayang-bayang orang lain. Dari semua itu, jadi ada dua pertanyaan, di mana dua pertanyaan juga ini dari dua yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Pertanyaan berkaitan dengan pesan-pesan spiritual. Dalam kalimat terakhir tadi yang saya sampaikan, di mana jangan jadi imitasi siapapun, ingin saya tanyakan kepada Buya ini, apa ini dalam arti kaitan mengaktualisasikan diri, apa yang dalam maksud lain? Sedangkan dalam mengaktualisasikan diri, sering kita merujuk pada sosok-sosok yang diidolakan dalam bersikap dan bertindak. Apa itu yang dimaksud? Apa ada maksud lain dengan cara berpura-pura menjadi orang tertentu yang bukan diri kita sendiri? Itu pertanyaan dari versi pesan moral yang disampaikan. Pertanyaan yang kedua, ini tadi dalam Gelombang Cinta Buya menyebut ada dari sisi linguistik ini versinya radikal, di mana radikal itu dalam arti yang pernah saya dapat dari Buya berarti kontras, tetapi sekarang radikal konotasinya menjadi ekstrim. Nah, itu mungkin saya butuh penjelasan lebih lanjut dari Buya untuk kita tidak disalah kaprahkan urusan linguistik itu. Yang
3, ini dari sisi fikih Buya, dari sisi fuqaha, di mana dalam gelombang cinta ini tadi ada keinginan sang aku sebagai figur sentral ini untuk menikahi perempuan yang sudah hamil, yang sudah berbadan 2. Nah, seandainya ini terjadi, walaupun dalam kisah ini kita dihadapkan pada suatu imajinasi yang tidak tuntas dan kita harus berimajinasi sendiri. Nah, sekarang saya mau berimajinasi sendiri. Seandainya ini sang tokoh sentral ini jadi menikahi dan si perempuan ini mau. Nah, anak yang dikandung ini dalam perwaliannya berhak mengatasnamakan diri siapa? Karena kita sering menjadi di tengah-tengah masyarakat, sering menjadi bagian perdebatan yang tak terselesaikan, bahwa dia adalah anak haram, bahwa dia tetap harus mengatakan nama bapaknya yang tidak diketahui menjadi nama bin Adam, dan tapi ada juga yang berani mengatasnamakan bapak yang menikahinya. Ini dari sisi fikih dan dari sisi hikmah, menurut pandangan Buya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teriring permohonan maaf barangkali pertanyaan ini terlalu lancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 poin pertanyaan yang malam ini disampaikan oleh Pak Dik-Dik. Yang pertama tentang bahwa kita ini perlu aktualisasi diri, dan itu berarti kita akan mengimitasi orang lain, padahal menjadi diri sendiri adalah hal yang paling baik. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang kedua tentang pengertian radikal, dan yang ketiga tentang fikih jika menikahi wanita yang sudah hamil. Ya. Baik, saya jawab secukupnya ya. Ya. Saya menyebutnya orang yang otaknya kecil itu lebih memilih basa-basi dengan kepura-puraan. Ya, artinya lebih senang dibohong, ya kan gitu. Tapi orang yang cerdas, orang yang pinter lebih suka terus terang dong. Ya. Karena bagaimanapun juga kita kan dibohongin, iya kan. Jadi artinya orang yang cerdas, yang wawasannya luas, ketika menerima kritikan, teguran itu pasti senang. Dan pasti orang yang menegur saya peluk, saya hormati. Anda telah menyelamatkan saya. Anda telah membantu saya. Tapi orang yang otaknya kecil, tersinggung kan. Iya, pengennya disanjung-sanjung aja kan gitu. Jadi memang ada kajian khusus dari segi psikologi. Ada beberapa orang yang masa kekanak-kanakannya itu awet gitu. Sampai tua masih kayak anak-anak, kepengen disanjung-sanjung aja, banyak kok seperti itu. Nah, itu. Jadi ya nanti dari perilaku itu bisa kita tebak ini orang ini otaknya gede, ini otaknya kecil gitu. Jadi bagaimana saya melakukannya? Saya akan memperlakukan orang sesuai dengan kondisi dia. Saya di dunia tidak mencari musuh kok. Kalau dia senangnya dibohongin, saya bohongin gitu aja. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, itu bukti intelektualitas itu. Saya yakin ya bahwa selembar kertas ijazah itu kan sebenarnya kan bukan bukti intelektualitas seseorang kok. Itu hanya sebagai bukti bahwa dia pernah sekolah, itu aja. Sampai sekarang ini juga namanya lembaga pendidikan sekolah itu kan terbatas dengan kurikulum, dengan silabus-silabus, ya kan? Ada masa waktunya, metodologinya, semuanya kan hanya pas-pasan. Jadi nggak ada orang itu menjadi seorang intelektual yang luas hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah. Enggak. Semua orang yang sebut intelektualitas tinggi, seorang pakar, seorang filosof, itu pasti otodidak semuanya itu. Tetapi sekalipun demikian, saya ingin menghargailah ijazah itu. Jadi ya sering saya sanjung, biar goblok-goblok ya lumayan nih sarjana. Ya artinya bahwa kesarjanaan itu tidak menjadi bukti bahwa dia itu intelektual kok. Ya seperti itu, dan saya kira setuju lah demikian. Tetapi kapan nanti kita bisa menghargai ilmu itu? Kita memang, masyarakat kita masih menghargai ijazah. Pokoknya gelarnya profesor, dokter, udahlah, biar orangnya dungu juga dihormati. Gitu. Tapi orang yang tanpa gelar gitu, ya lihatnya biasa aja.
Dan masyarakat kita lebih banyak menghormati materi, penampilan. Ilmu itu masih kurang banyak dihormati kok. Dulu tahun berapa ya? Ingat kan namanya Rudy Hartono? All England tuh. Ya. Pulang dari London sebagai juara All England. Waktu itu gubernurnya Pak Ali Sadikin. Disambut kedatangannya seperti pahlawan nasional. Ya, dia eluk-elukan, disambut dengan dikalungi kalung bunga, yang diarak ke Jakarta sambil menyalakan klakson tati gitu sebagai pahlawan. Begitu meriahnya dan penghormatan yang luar biasa untuk orang yang pinter nepak kok. Ya kan? Di pesawat yang sama, di hari yang sama, juga ada seorang dokter ahli bedah bertaraf internasional. Nggak ada yang jemput kok. Ini adalah editorial koran Kompas menceritakan itu, bahwa kita masih belum menghargai keilmuan. Itu aja. Ya, sampai sekarang masih belum kok. Ya kan begitu. Orang pinter datang karena naik sepeda dengan orang goblok tapi naik mobil, mana yang dihormati? Semacam itulah. Kemudian juga nanti apapun ijazahmu, gelarmu, saya tidak akan kagumi dulu. Yuk kita bicara aja dulu, nggak usah lama-lama lah, 10 menit aja. Saya bisa tahu, saya bisa ngasih nilai sendiri, ya kan? Psikotes itu kan memerlukan waktu lama. Saya emang nggak usah lama-lama kok, 5 menit cukup kok. Begitu datang, Bu, katanya jam 10, sekarang jam 12 baru datang, gimana sih? Sayanya tadi tuh mampir ke Kesmas dulu, gitu. Oh gitu. Ada apa sih? Anak saya sakit. Sakit apa? Nggak tahu, kata dokternya suruh dioperasi katanya. Kelas berapa sekolahnya tuh? Ya, dengan penampilan, cara gaya bahasa, cara duduk, semuanya bisa nilai kok. Ya, kita mengukur kecerdasan orang seperti itu. Ya, bukan hanya selembar kertas itu. Ya, itu juga kita perhatikan ya. Tetapi ya tidak hanya itulah, ya, seperti itu. Kemudian dua hal yang sangat bisa membuat semangat menjadi lumpuh, yaitu ketika dia selalu melihat masa lalunya. Artinya masa lalunya, kegagalannya, penderitaannya, pernah ditipu orang, pernah gagal, pernah rugi, itu yang menghantui. Yang kedua, itu selalu melihat orang lain. Ini sangat merugikan kita ya, bahkan bisa melupakan semangat hidup. Orang kalau berjalan tapi matanya selalu menoleh ke belakang, sering kesandung nggak? Sama. Kemudian kalau kita meneropong-ropong aja sama orang lain, itu tidak memperbaiki diri, malah justru kita akhirnya memaklumi atau mentolerir kesalahan-kesalahan, atau akibatnya kita merasa sepertinya paling hebat sendiri macam itu. Ya sekali-kali lah kita teropong itu kita arahkan ke kepala kita sendiri aja lah, kali-kali biar tahu bahwa kita ini hebat atau tidak. Kemudian tentang apa itu? Tentang radikal, aktualisasi dan juga fikih. Itu. Ya, radikalisme ya. Jadi gini, dalam sejarah terminologi itu seringkali muncul di satu era lalu hilang, berganti terma lagi. Kita ambil contoh di zamannya Abdul Qahir Al-Jurjani,
sebagai peletak batu pertama ilmu balaghah. Dia menggunakan tasbih ya. Tetapi oleh Imam As-Sakaki itu berubah menjadi isti'arah. Ya. Kemudian juga banyak istilah-istilah yang dulu muncul lalu hilang berganti. Dulu kita menyebutnya kalau orang yang aktivitasnya di bidang politik namanya politikus ya. Sekarang namanya apa? Politisi ya, bukan politikus, bukan. Namanya politisi kan gitu. Dulu orang itu kalau orang yang mengamalkan keislamannya dengan konsekuen, udah orang Islami. Pola hidup yang Islami. Sekarang Islamiyun itu sebagai simbol bagi aliran keras dalam agama Islam. Fundamentalis Islamiyun, ya kan, Al-Quraniyun. Dulu Salafi itu sebagai kalimat yang tersanjung ya, as-salaf as-saleh. Pondok pesantren Salafi menunjukkan tradisional yang merawat tradisi-tradisi zaman dahulu dengan baik Salafi. Sekarang as-salafiyun itu golongan-golongan ISIS, disebutnya Salafi, berubah itu namanya. Begitu juga seperti radikal gitu. Dulunya ya sesuatu yang kontras. Orang putih ya, kulitnya putih, pakai bajunya merah nyala. Itu radikal banget itu. Ini sangat kontras. Artinya menambah semakin menjadi pusat perhatian orang banyak. Sesuatu yang radikal itu yang menarik perhatian orang banyak karena kontras itu. Nah sekarang radikal itu sebagai istilah paham yang beraliran keras. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita mesti mewaspadai ketika kita membaca buku, apalagi referensi-referensi yang kuna ya. Ini apalagi buku-buku kuno yang tersimpan di perpustakaan lama yang belum diterbitkan itu kan pada abad ke-4, abad ke-5 gitu. Kita waspada bahwa istilah yang ada itu berbeda dengan sekarang. Jadi salah istilah nantinya. Jadi kecuali satu ya yang menjadi kesepakatan kompromi ya, atau disebut dengan konsensus. Istilah-istilah yang melalui konsensus itu hanya dalam satu bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Sebab kalau tidak menjadi kacau. Ya, kenapa memilih bahasa yang sudah mati? Supaya jangan ada hegemoni, jangan ada dikotomi antara bahasa-bahasa yang ada. Maka pakai bahasa Yunani, bahasa kuno itu. Makanya nulisnya sulit sekali bahasa istilah-istilah kedokteran itu. Tapi ya menghindari jangan sampai ada kekacauan. Karena bagaimanapun bahwa setiap disiplin ilmu itu selalu menuntut adanya pembakuan terma-terma. Tanpa itu nggak bisa. Karena terminologi ini adalah sebagai kata pengantar untuk membangun satu persepsi. Tanpa itu tidak terbangun persepsi itu. Nah makanya kita mewaspadai bahwa istilah selalu bergeser, bisa-bisa hilang, ganti dengan yang lain dan sebagainya. Itu nanti masuknya dalam sejarah terminologi ya, sejarah terminologi. Kemudian dari situ juga kita bisa menseleksi bahwa ini bukan hadis. Ketika hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah merupakan manifestasi dari keimanan, minal iman itu. Kata al-watan itu tidak ada dalam terminologi Arab itu kecuali sekarang terakhir ini. Mana mungkin Nabi Muhammad mengatakan ini? Karena kata watan belum ada. Adanya hayy, al-qaryah, al-balad, tapi watan belum ada. Konsep kenegaraan, kewargaan itu belum ada. Berarti ini hadis apa? Ya bukan hadis, dapat dipastikan. Banyak sekali. Umpamanya
zaman Bung Karno. Bung Karno pernah bilang bahwa ini adalah dengan istilah-istilah kita harus lakukan reformasi yang berkesinambungan. Pasti bukan kata Bung Karno itu. Belum ada kata berkesinambungan itu. Betul nggak? Jadi setiap zaman itu kita muncul istilah-istilah baru. Dan itu kita terus, makanya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB itu terus bekerja siang malam terus ini. Dan sampai sekarang Oxford juga sama timbul dalam istilah betul ditambah dalam perkamusan itu istilah baru, dan itu harus dimengerti dan harus didefinisikan dengan jelas. Nah, seperti itu. Kemudian masalah yang terakhir tadi itu, lalu bagaimana nanti statusnya kalau kita mengawini perempuan yang sudah hamil? Kalau hamilnya itu hamil kecelakaan, bukan karena pernikahan yang sah, ya kan gitu, maka tidak menunggu harus lahir dulu, nikahnya sah, statusnya perawan. Jadi pengertian perawan dan janda itu bukan dari sisi biologis, tapi dari sisi status hukum. Kalau dia pernah kawin lalu bercerai, namanya dia janda, sekalipun belum hamil. Tetapi ketika dia belum pernah kawin, sekalipun dia sudah hamil, sudah tidak perawan lagi, tetap disebutnya dengan perawan. Ya kan begitu persoalannya. Lalu akibatnya karena dia perawan, maka boleh dipaksa oleh bapaknya, kan gitu. Tapi kalau udah janda nggak boleh, macam itu. Lalu bagaimana nanti konsekuensi hukumnya? Nah, di situ ada dari sisi fikih tinjauannya. Kita lihat dulu berapa bulan dia hamil. Nah, yang ceritakan ini kan belum lama kawinnya, masih cantik kok, masih pakai pakai baju serba merah ya, kan gitu pakaiannya masih ya masih baru sebulan 2 bulan lah begitu. Nah, 2 bulan hamil, dinikahi. Ini kan segera mau dilamar, mau dikawinkan. Untuk apa? Menyelamatkan dirimu, menyelamatkan anakmu, dan menyelamatkan nama besar bapakmu. Jadi kita mesti melihat ini adalah suatu tindakan yang sangat humanis sekali ya, menyelamatkan seseorang itu dengan resiko dia mengorbankannya. Dan saya ingin mengingatkan kepada kaum lelaki, kamu enak saja menuntut keperawanan perempuan. Siapa yang menjamin kamu masih jidaka? Sok bilang, betul nggak? Lah iya kan itu nggak adil semacam ini. Kamu mintanya yang perawan, kamunya masih berjaka enggak? Jujur dong, itu aja. Iya kan itu persoalannya. Ya, marah ya Allah nggak apa-apa. Iya, semacam itu. Nah nanti dari nikah sampai lahir, kalau lebih dari 6 bulan, maka si anak itu sah menjadi anak suami yang menikahinya. Kemudian bisa menjadi wali. Dan kemudian juga ketika meninggal berhak dapat warisan. Ini fikih ya. Ini bukan lagi bicara hakikat kebenaran ya, tapi ini fikih. Begitulah fikih hasilnya. Dan nanti ketika si anak ini perempuan dan kemudian akan menikah, maka si bapak yang mengawininya itu ya berhak menjadi wali dan berhak menyandang nama bapaknya. Itu kalau lahirnya dari nikah sampai lahir lebih dari 6 bulan. Ini fikih. Fikih itu kebenarannya adalah dzanniyus subut. Kebenarannya sifat dugaan. Artinya fikihnya seperti itu. Tetapi ketika
lebih dari 6 bulan, umpamanya hamilnya sudah 4 bulan, dikawin terus lahir, berarti dari kawin sampai lahir ini 5 bulan, kurang dari 6 bulan, berarti si anak statusnya anak jadah, walinya wali hakim. Kalau bapaknya mati, dia tidak dapat warisan dan tidak boleh menyandang nama bapaknya. Ya, jadi anaknya orang lain, namanya anak. Makanya oleh karena itu si laki-laki ini seorang intelektual, ya, segera ambil langkah cepat. Sekarang aku datang untuk melamarmu, untuk menyelamatkan dirimu, menyelamatkan anakmu, dan menyelamatkan nama besar orang kamu. Nah, itulah yang jadi persoalan. Makasih, itu aja.